adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, Amazing Kids dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Kak Sarah harap kalian semuanya sehat-sehat, baik-baik dan tetap semangat ya. Meskipun pada saat ini kita akan ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah kalian sudah siap? Ambil tempat duduk yang manis, dan ikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak, Kiki juga mau kenalan dong sama teman-teman di rumah. Oh iya, Kak Sarah lupa adik-adik. Pada saat ini Kak Sarah ditemani sama 2 teman. Kenalan dulu ya. Yang sebelah kanan yang cantik ini siapa namanya? Aku Kiki, halo teman-teman. Oh Kiki, halo Kiki. Yang sebelah kanan yang ganteng ini yang rambutnya pirang siapa namanya? Koko. Halo teman-teman semuanya. Halo Koko. Nah, Kak Sarah senang banget nih pagi ini Kiki sama Koko menemani Kak Sarah untuk bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Nah, kenapa? Kok kayaknya ada pertanyaan Koko? Enggak, Kak. Hah? Ini ada apa sih, Kak? Apa? Kok ada kamera? Apa kita mau main TikTok ya? Bikin TikTok biar viral. Bukan, Koko, Kiki, kita bukan main TikTok. Pasti kalian suka main TikTok ya, adik-adik di rumah juga suka main TikTok kan ya? Nah, saat ini kita nggak mau main TikTok, tapi kita mau ibadah sekolah minggu. Ini kan hari Minggu. Ibadah Ya, betul. Kalian tahu kalau kita mau sekolah minggu, mau ibadah, apa sih yang harus kita siapkan? Kiki tahu. Apa, Ki? Sudah mandi dong. Oh iya, mandi. Sudah sarapan pagi, Kak. Oh iya, sudah kenyang sarapan pagi biar nggak lapar. Disisir. Oh, rambutnya disisir biar rapi. Kalau habis mandi juga harus wangi dong. Oh, harus wangi, nggak kecut ya. Iya, Coba Kak. sih. Iya, semuanya wangi. Pasti adik-adik di rumah juga sudah wangi dan sudah mandi, sikat gigi ya. Tapi Kiki, Koko, dan adik-adik semua di rumah, yang lebih penting untuk kita mau sekolah minggu itu adalah siapkan hati kita. Maksudnya kita mau dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Dengan sungguh-sungguh menyanyi, memuji Tuhan, tepuk tangan, bergoyang, bergerak memuji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ikut berdoa, sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Itu namanya mempersiapkan hati. Kakak berarti nggak boleh sambil tidur-tiduran ya, Kak? Iya, masa mau sekolah minggu ketemu Yesus tidur-tiduran ya nanti sampai tidur ngorok. Gitu. Sambil makan snack boleh nggak, Kak? Aduh, jangan. Kalau sekolah minggu pasti nggak sambil makan snack ya. Nanti belepotan di mana-mana. Iya. Jadi adik-adik, Kiki dan Koko, ambil tempat duduk, kemudian ikuti sekolah minggu ini seperti kalian mengikuti sekolah minggu di gereja. Ketika Kak Sarah bilang, ayo memuji Tuhan, ikut menyanyi memuji Tuhan. Ayo berdoa, ikut berdoa. Ya, jangan hanya menonton, tapi ikuti semuanya dari awal sampai akhir. Siap, Kak. Oke, Kak. Koko sudah siap untuk beribadah. Oke, itu namanya anak-anak Amazing Kids ya. Dengan menyiapkan hati untuk mau sekolah minggu. Ya, sekarang kita mau sekolah minggu ya. Kita mau memulai sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengatakan, Bapa, ku datang padamu untuk menaikkan syukur. Iki Koko menyanyi ya, dan adik-adik semuanya kita menyanyi memuji Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naik
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Amazing Kids dimanapun mereka berada, yang Tuhan terus memelihara, menolong, dan menyertai. Dan bersyukur saat ini kami boleh berjumpa lagi dengan anak-anak-Mu dalam sekolah minggu online pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan dimuliakan, Engkau yang akan kami tinggikan, dan Engkau saja yang kami agungkan. Berkatilah seluruh jalannya ibadah sekolah minggu online pada saat ini, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau bergembira, karena Tuhan hadir bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, juga Kiki dan Koko, kita mau memulaikan sekolah minggu kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Apakah kalian sudah siap untuk bertepuk tangan? Siap, Kak. Bergoyang ya, bergerak pakai gerakan ya ketika kita memuji Tuhan. Tetap semangat ya. Siap, Kak. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Baby Shark ya? Hah? Baby Shark, Baby Shark. Bukan ya, kita nggak mau nyanyi lagu Baby Shark dudududa, tetapi kita mau nyanyi lagu-lagu yang menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Dimanapun kita berada, Yesus beserta dengan kita. Siap? Siap. Ya, yuk kita puji Tuhan ya. Daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang
Mendaki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, selang dalam samudra, dayung laut di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia ringankan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Nyanyi lagi, Kak. Koko mau nyanyi lagi. Koko semangat banget ya mau memuji Tuhan ya. Kiki juga ya masih mau menyanyi, adik-adik juga di rumah. Iya, kita mau menyanyi lagi ya. Kita memuji Tuhan juga adik-adik. Kita mau siapkan hari kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Aku Mau Bertumbuh. Aku mau bertumbuh itu gimana ya? Kiki tahu. Apa Ki? Bertumbuh itu kalau kita baca kitab suci dan doa tiap hari. Oh iya, kalau mau tumbuh baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kita adik-adik memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh.
Tuhan yang akan kita dengarkan sesaat lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami dapat mengalami semua Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh memuji, meninggikan Tuhan bersama adik-adik di rumah. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk dengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Allah, Roh Kudus yang akan menolong untuk membuat adik-adik sekolah minggu dapat mengerti, menangkap pesan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami mau siapkan hati dan terima firman Tuhan serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Koko, pagi-pagi kok sudah menguap? Ngantuk? Iya Kak, maafin Koko ya. Semalam Koko tidak bisa tidur Kak. Nggak bisa tidur. Karena ayah Koko dan kakak Koko pergi keluar kota. Koko tidak berani sendirian di kamar. Jadi lampu kamar tetap menyala dan Koko main HP Kak semalaman. Ya ampun, jadi karena Koko takut tidur sendirian, Koko nggak bubuk, Koko main HP. Iya Sampai Kak. tertidur baru pagi ya kali ya? Iya, Koko takut sendirian. Takut Kiki juga Kak, Kiki Kiki juga, Kiki kenapa juga nggak bubuk? Kiki juga takut Takut Kak. juga kenapa? Soalnya rumah Kiki kan dekat kuburan. Wah, Kalau mama papa lagi pergi, Kiki jadi takut hantu Kak. jadi Koko dan Kiki ini sama-sama takut ya? Iya, Takut Kak. sendirian di rumah. Iya. Kalau mati lampu lebih takut lagi, Iya, gitu. Kak. Iya. Oh, jadi maunya selalu ada teman. Iya Iya. Oh, begitu ya. Kiki dan Koko dan adik-adik juga di rumah. Sebenarnya kita itu nggak pernah sendirian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Dia selalu menemani kita dimanapun dan kapanpun itu, dimana saja kita berada. Jadi, tidak usah takut lagi. Kalau Yesus beserta kita, maka iblis, hantu, setan, pocong apapun itu juga takut sama kita karena ada Yesus. Apakah Tuhan Yesus nggak takut sama setan Kak? Menang siapa? Tuhan Yesus atau setan? Oh, Kiki, Tuhan Yesus itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Iblis, setan, hantu, apapun semuanya kalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menang atas segala sesuatu. Makanya kita harus selalu disertai Tuhan Yesus. Kalau Yesus sama kita, setan pasti kalah. Gitu ya, Kak. Iya. Koko mau disertai Tuhan Yesus. Iya, karena memang Yesus berjanji akan selalu berserta kita, menemani adik-adik juga di rumah. Dan juga sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih kita senjata loh. Oh iya Kak. Iya, senjata untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Tahu nggak apa itu? Kiki mau senjatanya. Mau tahu? Mau tahu? Mau senjatanya? Mau. Beneran? Iya. Adik-adik juga mau tahu senjatanya yang diberikan Tuhan Yesus buat kita? Mau. Nah, senjatanya adalah Alkitab. Hah? Alkitab. Kok Alkitab Kak? Alkitab. Karena Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu senjata yang Tuhan Yesus berikan untuk mengalahkan iblis. Iblis pasti kalah. Gini ya, Koko, Kiki, dan adik-adik semuanya. Begini ceritanya. Adik-adik, Alkitab mencatat khususnya dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 cerita bagaimana ketika suatu hari Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Allah untuk pergi ke padang gurun.
Alkitab bilang Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis atau untuk digoda oleh iblis. Setelah Yesus sampai di padang gurun, Yesus di sana berpuasa selama 40 hari 40 malam. Wah, lama sekali ya adik-adik berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari dan 40 malam. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus bisa melakukan itu. Yesus sanggup untuk tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Hebat ya Tuhan Yesus. Yesus memang berpuasa dan berdoa untuk mempersiapkan dirinya karena dia mau melayani Tuhan mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Nah, kemudian ketika sampai kepada hari yang terakhir, dicatat bahwa Tuhan Yesus kemudian merasakan lapar. Tuhan Yesus ingin sekali makan karena perutnya sudah meminta untuk diberi makan. Kemudian datanglah si iblis. Dia datang dan kemudian dia berusaha untuk menggodai dan mencobai Tuhan Yesus. Apa ya yang iblis katakan kepada Yesus yang waktu itu lapar? Ternyata adik-adik, Yesus dicobai oleh iblis supaya Yesus mau merubah batu menjadi roti. Iblis tahu kalau Yesus sedang lapar. Kemudian iblis menggoda Yesus. Bukankah Yesus itu sanggup untuk mengubah batu menjadi roti? Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Tetapi ketika iblis menggoda Yesus, Yesus kemudian berkata kepada iblis itu, "Dengar, manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah." Yesus menggunakan ayat firman Tuhan untuk menjawab cobaan dari iblis itu. Nah, ternyata setelah itu iblisnya tidak mau menyerah adik-adik. Iblis mau terus mencobai dan menggoda Yesus supaya Yesus gagal dalam puasanya. Kemudian iblis dikatakan membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci di Yerusalem. Di atas bait suci, kemudian iblis berkata sekali lagi kepada Yesus, "Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah dalam Taurat ada tertulis, kalau engkau jatuh, maka malaikat akan menolongmu. Dia akan menatangmu sehingga kakimu tidak akan terantuk terhadap batu." Iblis berusaha lagi adik-adik untuk menggagalkan puasa Tuhan Yesus. Iblis ingin Yesus menjatuhkan dirinya terjun ke bawah supaya malaikat-malaikat akan menolong Tuhan Yesus. Namun, apa jawab Yesus? Yesus mengatakan sekali lagi seperti yang dikatakan di kitab suci. Kata Yesus, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Yesus bilang, "Iblis, engkau jangan mencobai aku," seperti yang tercatat di dalam firman Tuhan. Iblis gagal adik-adik. 2 kali iblis gagal untuk mencobai Yesus. Dan ternyata iblis masih tidak mau menyerah. Dia datang lagi kepada Yesus adik-adik. Dia berusaha lagi menggoda dan berusaha menggagalkan puasanya Yesus. Iblis pengen Yesus kalah. Dan apa yang dilakukan iblis? Iblis kemudian membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan memperlihatkan di atas gunung itu semua pemandangan mengenai kerajaan yang ada di dunia dengan segala kemegahannya, kebesaran dan keindahannya. Dan kemudian iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Hei Yesus,
semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ternyata adik-adik, iblis berjanji akan memberikan kerajaan dunia, tapi dengan satu syarat. Yesus diminta menyembah iblis. Wah, iblis ini sudah keterlaluan. Yesus disuruh menyembah iblis. Maka apa yang Yesus katakan kepada iblis itu? Sekali lagi adik-adik, Yesus pakai firman Tuhan apa yang ada dalam kitab suci. Yesus mengatakan, "Enyalah engkau iblis, pergi, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya iblis kalah, iblis menyerah, iblis gagal untuk menggoda dan mencobai Yesus. Iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menang atas godaan iblis. Tuhan Yesus tidak gagal dalam puasanya. Tuhan Yesus tidak gagal dalam semua bujuk rayu iblis. Dan Alkitab mencatat setelah iblis pergi meninggalkan Yesus, malaikat-malaikat Tuhan datang untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus mengalahkan semua godaan dan pencobaan yang diberikan oleh iblis. Yesus menggunakan senjata yang hebat untuk mengalahkan iblis, yaitu firman Allah. Apa yang tercatat di kitab suci, itu yang dipakai Yesus untuk menjawab semua godaan, pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus. Sehingga iblis tidak bisa mengalahkan Yesus. Iblis pergi, iblis kalah, dan Yesuslah yang menang. Karena Yesus menggunakan setiap perkataan Allah untuk mengalahkan iblis. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagaimana cerita Tuhan Yesus ini, kiranya kita semuanya boleh mengikuti teladan Tuhan Yesus, contoh Tuhan Yesus, bahwa kalau kita mau menang melawan iblis, kita menggunakan firman Allah, kitab suci, Alkitab untuk kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi senjatanya Tuhan Yesus pakai itu firman Tuhan ya Kak? Iya Koko, senjata yang Tuhan Yesus pakai untuk mengalahkan iblis adalah firman Tuhan. Kak Sarah, Ya Ki. berarti kalau kita bawa Alkitab, Ya. iblis takut sama kita ya Kak? Maksudnya bawa Alkitab kemana-mana gitu? Iya Kak. Oh, ya enggak Ki. Iblis nggak takut sama anak-anak Tuhan yang bawa-bawa Alkitab kemana-mana. Tapi iblis takutnya sama anak-anak Tuhan yang suka membaca Alkitab, kemudian taat melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang seperti itu yang ditakuti sama iblis, karena mereka percaya dengan Tuhan Yesus, dekat Tuhan Yesus, dan melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Kakak, Kalau dia tuh, Kiki mau rajin baca Alkitab deh Kak. Biar Nah, Kiki gak jadi pinter. penakut lagi. Koko Iya. juga Kak. kamu juga. Koko mau taat sama perintah Tuhan. Koko mau jadi pemberani. Wah, hebat. Ya, jadi kalian berdua dan adik-adik di rumah tentunya mau seperti Tuhan Yesus ya. Kalahkan iblis dengan pedang, yaitu firman Allah ya. Dan ketika kita baca tiap hari dan lakukan firman Tuhan, taat melakukannya, maka kita akan dapat mengalahkan godaan iblis, bujuk rayu iblis, dan juga apapun yang iblis lakukan dalam hidup kita, kita pasti bisa kalahkan dengan firman Tuhan. Oke? Ya Kak. Ya. Nah, untuk itu ada ayat hafalan buat adik-adik semuanya yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini.
di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12a. Ayo adik-adik coba lihat, buka Alkitabnya, dilihat di Perjanjian Baru ya. Ibrani pasal 4 ayat 12a. Kiki, Koko dengar ya? Dan ikutin juga ya. Iya, Kak. Firman Tuhan mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sekali lagi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, ayo adik-adik di rumah ikutin ya. Kita bersama-sama baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Hore! Adik-adik pasti bisa ya. Ya. Nah, setelah kita menghafalkan ayat hafalan, kita akan ada aktivitas untuk membuat pedang dari kertas. Nanti Kak Sarah akan menolong adik-adik untuk membuatnya.
Selanjutnya kita akan berdoa lebih dulu ya. Kita mau berdoa buat adik-adik semuanya, berdoa buat sekolah minggu kita, berdoa buat keluarga kita, dan juga orang-orang yang sakit akibat virus COVID-19 supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Iya, Kak. Namun kita mau nyanyi satu lagu lagi, boleh? Iya, Kak. Ya, kita mau nyanyi lagu lama tapi liriknya bagus. Tentang pedang firman Allah yang sanggup mengalahkan iblis ya. Lagunya markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Semua yang membutuhkan doa kita dan juga untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau selalu bersama kami dan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih karena selalu ada firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Berkati setiap anak-anak-Mu sekolah minggu dimanapun mereka berada, supaya selalu menggunakan pedang, yaitu firman Tuhan, di dalam mengalahkan setiap godaan dan bujuk rayu iblis. Kiranya membaca kitab suci, doa setiap hari, memuji Tuhan selalu, itu yang menjadi kegemaran kami, kesukaan kami, tiap-tiap hari seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya sukacita, semangat Tuhan berikan, sehingga menjalani situasi karena COVID ini kami harus tetap di rumah. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Berkatilah mereka yang sakit karena virus COVID-19, supaya mereka yang sakit dimanapun berada, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Para tenaga kesehatan, dokter, suster, dan semua orang yang bertugas dan berjaga di rumah sakit, Tuhan berkati juga dan berikan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Juga Tuhan berdoa supaya kiranya Tuhan menolong supaya virus COVID-19 ini segera berakhir. Biarlah belas kasihan Tuhan diberikan atas kami yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, papa, mama, kakak, adik-adik kami, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan pelihara dan lindungi selalu.
Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan juga berkati, lindungi, dan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan kerajinan yang daripada Tuhan. Akhirnya, minggu depan kiranya kami dapat bertemu lagi dalam sekolah minggu yang ada. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh segera kembali ke gereja dan bersekolah minggu dan bertemu satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Kiki dan Koko, kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik semuanya, Papa dan Mama yang sudah menemani. Kiranya Tuhan terus menolong, memelihara dan melindungi kita semuanya. Akhir kata, kita mau pamit. Jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.